Oke, sekarang setelah kita udah nyiapin nih Docker image kita, udah kita push ke repository kita masing-masing. Kalau gue push ke Docker Hub gue. Itu sekarang kita mau masuk ke komponen pertama dari Kubernetes, yaitu deployment. Nah, seperti yang di awal gue bilang, kita akan langsung berhubungan sama file YAML. Ini template sederhana. Ini bukan batokan, ini bukan yang paling lengkap, enggak. Tapi ini adalah template sederhana dari deployment. Kalau misalkan kalian mau copy paste, bisa langsung ke repo aja, ke brand 1 deployment. Sorry. Nah, di sini gue udah nyiapin yang di sini aja lah. Enggak deh, di sini aja. Folder namanya Kubernetes Manifest. Jadi kalau kalian buka, nah, ini kalian bisa copy aja, pasang di lokal, Kubernetes deployment.yaml. Nah, kayak gini. Nah, namanya kan dari deployment itu adalah suatu template ya, template dari si container yang akan running. Tapi masing-masing resource harus dikasih nama. Biasanya nama deployment tuh biar nggak ribet ya, disamain kayak nama kontainernya. Di sini gue kasih contoh, simple backend, terus labelnya juga simple backend, kontainer yang running simple backend, nama kontainernya simple backend. Terus image-nya itu sesuai sama image yang dibuild. Kalau sebelumnya kan ini image gue ini lebih setia Kubernetes Lab latest gitu. Nah ini sesuai juga sama image yang kalian buat. Karena gue tadi pusing ke Docker Hub, oke, makanya image gue adalah docker.io, lebih setia Kubernetes Lab latest. Terus port gue running di port berapa? Ini kan by standar port 8000. Gue tulis lah port container port. Nah, udah selesai. Simple kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya development ini kita pakai di Kubernetes? Ada dua cara. Ada cara lewat UI, ada cara lewat apa? CLI. Lewat UI gampang. Kalian copy paste YAML-nya, kalian ke dashboard. Nah, buat di make sure, nih kalau di Kubernetes ya, kita ada create new resource, paste, upload. Nah, ini kita lihat nih deployment baru namanya simple backend. Kalau diklik, dia ada pod 1. Nih pod ini. Nah, simple backend nanti udah running nih kayak gini. Kalau diklik ada view logs. Nah, ini log kita tuh udah dia running di container namanya simple backend. Ini adalah podnya, workload pod simple backend. Udah, itu adalah cara lewat UI. Begitupun kalau di OpenShift. Di OpenShift kalian bisa import YAML. Nah, tapi diperhatikan ya, untuk di OpenShift cuman boleh nambah apply deployment ke deploy di project yang dikasih akses sama si Red Hat. Caranya sama, paste aja, udah create. Ya, secara UI mungkin lebih enak pakai OpenShift ya, ya karena lebih enterprise. Nah, pod, ya running. Cara log sama, nah, sama. Udah, sesimpel itu untuk level backend. Untuk level backend lagi. Untuk deployment,
kita udah running kontainer kita, udah berhasil full nih si Kubernetes clusternya dari Docker Hub kita, terus udah dia running kontainer pakai itu. Seandainya sekarang mau di scale gitu, ini nih powerful ya di Kubernetes simple backend gitu ya. Gue mau di luar aja, gue mau nggak satu yang running, gue mau 10, jangan 10 pelayanan, 5 gitu. Scale, nah itu dari 5, kalau kita buka pot tuh dia langsung bikin banyak. Scale-nya itu ditentukan dari ini, replikas. Dia mau berapa yang running, karena tadi awalnya 1, ya udah kedua play cuma 1 doang yang running. Cuma kalau tadi 5, secara YAML kita setnya di sini 5. Udah sesimpel itu. Tapi ingat, ini kan di kontainer, di apa ya, kontainer lah ya. Kalau di Docker kita harus expose dulu nih. Oh, kita harus expose portnya ke localhost, port 8000 ke 8000, terus kita akses localhost 8000 baru bisa akses. Selanjutnya kita akan langsung ngebuat namanya service. Ingat, service itu untuk komunikasi internal. Secara template dia kayak gini YAML-nya. Kalian bisa copy paste juga dari repository di branch yang 2 service coret. Nah, cara baca gini. Nih gua copy dulu. Gue bikin service.yml. Gini. Salah bukan. Service. Nah, gini. Nama service-nya apa? Nama service gue tadi itu simple backend. Nah, selektornya ada app.2 coret Kubernetes. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah si service ini mau nargetin pod yang punya label apa. Di deployment kan kita kasih nih template pod yang dibuat bakal punya label app simple backend. Nah, label ini yang harus jadi selektor di service. Terus untuk portnya kita harus nge-define portnya itu, portnya berapa dan target portnya berapa. Sama halnya kita kayak nge-expose port di Docker min p 8000. Nah, tipenya ini nggak akan gua bahas detail di sini. By default kita internalnya adalah cluster IP. Nah, sebelumnya kita udah ngedeploy resource Kubernetes-nya pakai UI. Sekarang gua akan pasang lewat CLI. Gue udah punya CLI di sini. Caranya gue run pakai kubectl. Kita sebutnya kubectl apply. Terus filenya mau file apa? File gue ada di kubernetes service.yml. Ya. Service simple backend created. Kalau gue buka di kubernetes gue, di bagian service, yang muncul nih simple backend. Kalau gue buka, nah dia ngarah nih ke pod yang punya label app simple backend. Nih masih 5. Bentar, buang resource. Deployment gue ubah i1, apply, deployment. Ini warning dikit gara-gara sebelumnya nggak pernah gue pakai kubectl, jadi dipaksa. Ini udah configured. Ini cuma 1 gitu. Ini biar adil, gue sini kan ya,
OpenShift bisa akses, yang bisa OC apply, persis sama Kubernetes service. Dah, udah kebuat. Kalau di OpenShift, di networking service, sudah kebuat simple backend yang kalau diklik, nah, kata nih potnya simple backend. Nah, ini baru komunikasi internal di simple backend. Sekarang kan target kita adalah kita mau mengakses aplikasi kita gitu. Itu dibutuhkan yang namanya kita expose, yaitu kalau di terminal Kubernetes adalah ingress. Nih, ingress nih. Nah, di sini kalian bisa ke repository, pilih branch yang ingress, copy aja nih, ingress.yaml. Kalian copy, ingress.yaml. Di sini mau namanya apa? Biar konsisten ya, biar rapi. Simple backend. Terus hostnya, host tuh kayak URL. Simple backend belajar-aja.com. Nah, URL ini kita pakai HTTP aja di localhost soalnya. Terus ngarahnya ke service apa? Service kita kan sebelumnya namanya simple backend. Nah, di sini arahnya juga ke simple backend. Port berapa? Port 8000 karena port yang kita di define di sini adalah port 8000. Kalian bisa apply. Jangan jadi OC, masih di sini. Sini. HTML by Kubernetes ingress. Nah, di sini kalau kalian buka service di ingress, muncul nih namanya simple backend belajar-aja.com. Oke, jadi ada yang kelupaan. Jadi kalau yang pakai Minikube di lokal itu harus enable add-on dulu. Ini add-on enable ingress. Kalau misalkan udah, ini nanti di ingress kalian akan kebuat ingress kalian simple backend, endpointnya IP sekian, terus hostnya sesuai yang kalian set. Nah, ini kita udah bisa akses nih aplikasi kita. Kita ke slash docs, nah udah kebuka aplikasinya. Kita health check, kita env, terus kita bisa upload file. Gitu. Nah, kalau kita buka nih, matiin dashboard. Nyalain dulu bentar. Kita ke pot, kita ke simple backend, kita buka log. Nah, masuk nih. Nah, kita udah bisa berhasil akses aplikasi kita yang ke deploy di Kubernetes. Terus kalau kita mau ngecek, exec ke kontainernya, ini diklik tombol yang ini nih, exec into pod. File yang barusan gue upload. Simpel kan? Untuk yang running di Kubernetes. Nah, untuk yang running di OpenShift, itu sekalian pembelajaran sih. Ada yang bikin solusi sendiri. Kita bisa juga tambah ingress di OpenShift dengan cara yang sama persis. Cuma karena ini sandbox ya, jadi kan nggak punya banyak akses gitu. Better
kalau pakai OpenShift, buat aja roots. Itu sama kayak Ingress, cuma ini adalah solusi yang dari Red Hat sendiri untuk biar bisa diekspos keluar. Kita klik aja create roots, bebas namanya. Tadi di-generatein, service yang kita bisa pilih ke simple backend, target port ke 8000, kita pilih yang secure aja. Terus kita create. Nah, sekali udah bisa rootnya udah kebuat, kita bisa akses by internet /docs. Nah, aplikasi udah kebuka. Mau itu dari Kubernetes, mau itu dari OpenShift, prinsipnya sama persis. Dan semudah itu. Nah, itu mungkin basic Kubernetes dulu. Selanjutnya kita akan masuk yang lebih advance terkait config map, terkait secret, dan terkait storage.